Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS, dari Gereja Alkitab Allah Esa. Kali ini kita akan melihat Lukas 2 ayat 11. Ayat ini memang kedengarannya aneh kalau dibaca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Telah lahir, ya memang benar. Karena Lukas 2 ayat 7, Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, Juru Selamat. Bagaimana mungkin si bayi sudah juru selamat? Tentu berlaku nanti, kelak, bukan saat Yesus masih bayi. Jadi waktu Yesus masih bayi itu belum juru selamat. Lalu tadi kan sudah saya uraikan mengenai tanggal telah lahir, itu benar karena Maria melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang sulung. Yang kedua, juru selamat. Juru selamat itu berbicara nanti. Tidak mungkin bayi yang masih tidak mungkin orang yang masih bayi itu sudah dikatakan juru selamat. Juru selamat nanti kelak Lalu Kristus Tuhan telah lahir, juru selamat. Sekarang kita bahas mengenai Kristus Tuhan. Kenapa bayi yang lahir kok disebut Kristus Tuhan? Kristus Tuhan kan harus roh. Jawabannya tentu berlaku kelak nanti, sama seperti juru selamat karena tidak mungkin Yesus yang lahir itu, fisik itu sudah Tuhan, sudah Kristus. Jadi telah lahir juru selamat nanti bukan pada saat Yesus bayi. Lalu Kristus Tuhan itu nanti karena Kristus Tuhan itu adalah roh tidak mungkin yang bayi itu, yang fisik itu adalah Kristus Tuhan. Nah, ini yang jarang dimengerti oleh orang yang ngaku Kristen sudah lama jadi Kristen, yaitu fakta Yesus setara Allah hanya sampai umur 29 tahun. Ini faktanya, bahwa Yesus setara Allah. Jadi waktu lahir itu dia setara Allah, tetapi dia bukan Allah karena dia manusia, dia fisik. Terdapat dalam Filipi 2 ayat 6, Yesus setara Allah yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi rupa Allah itu setara Allah, tapi bukan Allah karena itu fisik manusia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus
dipertahankan. Jadi Yesus itu setara Allah. Dia disebut anak Allah. Ya. Tetapi dia bukan Allah. Itu sampai umur 29 tahun. Ya. Ibrani 1 ayat 6. Ya, semua malaikat sujud menyembah Yesus. Pada saat dia anak Allah, semua malaikat sujud menyembah. Ya. Setelah lewat 29 tahun, lalu melayani. Ya. Kira-kira umur 30 tahun. Ya. Seperti yang Lukas katakan dalam Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Jadi Yesus memulai pekerjaannya umur 30 tahun. Ya. Yesus meninggalkan kesetaraan dengan Allah, lalu menjadi hamba. Ya, dalam Filipi 2 ayat 7 dan 6 ya, kelanjutan tadi ya. Filipi 2 ayat 7 dan 6. Kalau tadi kan dia setara Allah. Ayat 7-nya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dari anak Allah yang setara Allah itu ya, yang sampai umur 29 tahun, pada saat memulai pekerjaannya, dia merendahkan dirinya menjadi anak manusia. Ya, dalam Filipi 2 ayat yang 7 dan 8-nya. Dan bahkan dalam keadaannya sebagai manusia, ia taat sampai mati. Ya, bahkan sampai mati di kayu salib, ya. Maka malaikat tidak lagi sujud pada Yesus, tetapi malah menguatkan Yesus. Ya. Jadi waktu dia anak Allah, malaikat sujud. Ya, tetapi pada saat dia merendahkan dirinya menjadi manusia, malaikat tidak sujud lagi kepadanya, melainkan menguatkan dia. Dalam Lukas 22 ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Amin. Jadi jelas ya, bahwa Lukas 2 ayat 11 itu yang memang yang lahir adalah Tuhan. Ya, Tuhan lahir sebagai apa? Sebagai manusia. Mengerti sampai sini? Bukan Tuhan lahir sebagai Tuhan, tetapi dia lahir sebagai manusia. Ya, itu maksudnya. Amin. Jadi jelas Lukas 2 ayat 11 yang dilahirkan itu ya, Tuhan menjadi manusia, menggenapi Yohanes 1 ayat 14, Yesaya 43 ayat 10 ya. Jelas ya, yang lahir itu bukan Allah menjadi Tuhan, tetapi menjadi manusia, belum jadi Tuhan ya. Yang dilahirkan oleh Maria. Lalu juru selamat bukan pada saat Yesus itu
ya, dilahirkan, tetapi nanti, ya, berlaku nanti kelak, ya. Lalu Kristus Tuhan, ya. Karena Tuhan dan Kristus itu harus roh, maka jawabannya juga nanti, gitu. Kelak berlaku nanti bahwa Yesus itu adalah Kristus dan Tuhan. Amin. Dan ini berlaku, ya, pada saat dia dilahirkan, dia disebut anak Allah, ya. Berlaku dari tahun 0 sampai tahun 29. Itu secara Allah. Lalu dia menjadi anak manusia. Itu Filipi 2 ayat 7 dan 8, ya. Kalau tadi dalam usia 0 sampai 29 dia disebut anak Allah. Lalu pada saat dia memulai pekerjaannya, dia merendahkan dirinya, lalu dia disebut anak Allah dari tahun 30 sampai kematiannya, tahun 33,5 itu, ya. Amin. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjawab pertanyaan, ya, kok Tuhan dilahirkan? Tidak, ya. Baca Alkitab, sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Shalom.